Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang mengintegrasikan kuis di Kahoot dengan Google Classroom. Oke, kita langsung buka browser. Browser bisa Microsoft Edge, Chrome, lebih bagus di Chrome. Kemudian pada menu URL itu jendela, buka aja langsung Kahoot-nya. Nah, kalau di saya ini sudah masuk ya. Tapi kita mulai dari sini saja, kita klikkan saja masuk ke webnya kahoot.com, lalu enter. Ini sebenarnya sudah ada. Nanti kita lakukan editing juga pada kuis yang sudah kita buat. Oke, sign login. Karena kita sudah memiliki akun. Oke, ini sudah masuk ke akun utama kita. Lalu pada menu di atas ini kita klik Kahoot, atau di sebelah kanan itu muncul kuis yang sudah pernah kita buat. Misalnya saya pilih atau lewat sini saja bisa ya, di menu Kahoot, proses loading. Nah, di dashboard tampilan layar itu muncul kuis yang sudah kita buat. Ini bisa kita editing ya sebelum kita play. Gimana caranya? Misalnya saya edit kuis evaluasi 2 ini. Di pojok bagian kanan atasnya dari judul kuis yang kita buat itu ada 3 titik, klik aja 3 titik, kemudian klik edit. Intinya kita lakukan dulu editing. Oke, proses loading. Nah, kemudian, ini waktunya kita bisa atur ya. Mungkin ada soal yang perlu kita perbaiki, tinggal lihat. Pindah ke soal berikutnya kalau tidak ada masalah. Oke, lanjut, geser ke bawah. Ini saya buatnya di laptop ya. Oke. Nah, oke, tidak ada masalah, sudah oke. Berarti langsung kalau mau menambahkan silakan menambahkan lagi ya. Misalnya saya mau menambahkan lagi satu soal sajalah, true or false. Misalnya true. Oke, 6 soal jadinya saya tambahkan 1, kemudian saya klik done. Nah, klik lagi done. Icon kuis itu bisa kita ganti juga. Caranya masih di sini. Di sini, nah ini dia. Harusnya bisa kita ganti. Sebentar, tempat menggantinya itu bukan di sini ya. Kita untuk memainkan kuisnya atau men-share kuisnya, kita klik play. Nah, kemudian kalau klik teach itu hanya bisa dimainkan di ruang yang sama dalam ruang kelasnya. Nah, untuk bisa dikerjakan di mana-mana, ini tempatnya, ini artinya bisa dikerjakan di mana saja.
baik lewat HP, lewat PC di rumah masing-masing atau tidak mengenal jarak. Klik assign. Pada jendela ini, nah ini di pengaturan ini yang perlu kita atur. Misalnya ini, katakanlah saya buat sampai tanggal 8 Juni. Nah, personalized learningnya kalau ini diaktifkan, ya, rupanya kalau ini diaktifkan, maka hanya bisa dikerjakan di aplikasi Android atau iOS. Maka ini di off kan saja, tetap off. Terus mengacak jawaban, mengacak soal itu, mengacak jawaban ini di on kan saja. Kemudian nickname generatornya biarkan saja off. Maksudnya apa? Nickname ini jadi kalau di off kan, maka siswa itu mengisi namanya sesuai dengan nama siswa itu sendiri masing-masing. Kalau tidak, maka bawaannya nama yang disediakan oleh Kahoot. Jadi ini harus di off kan ya. Ingat, question timernya di on kan, personalization-nya di off kan, randomized answer-nya di on kan, yang ini nickname-nya juga off. Lalu klik create. Ya, jadi pengaturan tingkat pada, jadi saat mau mengintegrasikannya diklik dulu play. Seperti itu. Nah, untuk memainkannya sendiri itu sebelum kita share itu bisa kita uji coba. Gimana caranya? Ini klik change yourself. Artinya mainkan gamenya oleh diri sendiri, dimainkan sendiri maksudnya ya, seperti ini. Coba diklik saja, nanti akan kita lihat. Proses loading sudah masuk. Nah, maka di sini kita diminta masukkan nama. Misalnya saya tulis nama lengkap saya saja, Rudin Talib, ya, singkatan dari Mr. Bata, panjang dan klik OK. Ini kita memainkan sendiri ya. Sabar menunggu. Oke. Game bisa dimainkan. Nanti saya skip kan, intinya bisa dimainkan ya, lanjutkan seterusnya. Klik. Oke, next dan seterusnya sampai dilanjutkan terus. Saya skip dulu videonya. Nah, ini diminta adalah penelitian klik. Klik next untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Klik lagi next. Ini scoreboardnya. Pertanyaan kelima. Nah, jawabannya benar atau salah. Langsung klik next. Next lagi. Pertanyaan terakhir. True or false. Oke. Nah, selesai. Nah, muncullah papan skornya seperti itu ya. Nah, ini caranya kita menguji coba. Nah, untuk memindahkan di kuisnya ini bisa kita klik aja copy. Nanti mungkin kemudian pindahkan ke penyerahan tugasnya pada kuis ya. Pada uji coba Kahoot. Nah, misalnya kita klik di sini. Aja itu artinya sudah kita kerjakan seperti itu karena ditugaskan. Oke, ini tutup. Oke, kembali ke Kahoot tadi. Udah. Ini kalau sudah ditutup aja ya. Kita kembali ke jendela utama Kahoot tadi. Nah, sekarang kuis ini akan kita integrasikan evaluasi. Nah, ini judulnya juga bisa diganti ya. Misalnya saya ganti uji coba 2.
Oke, klik save. Maka nama kuisnya berubah, judul kuisnya berubah. Terus di sini ada pemberitahuan bahwa kuis ini mulainya tanggal 2 Juni pukul 7.44 hingga tanggal 8 Juni 2020 pukul 12 PM, 12 malam. Oke. Kalau ini gameplay-nya, kalau ini dibagi di media sosial lain, misalnya di WA atau Telegram. Nah, kalau kita mengintegrasikannya ke Google Classroom, maka klik ini logo Google Classroom yang ini warna hijau. Klik. Kemudian pilih kelas. Ini saya coba pilih kelas. Nah, ini. Kemudian pilih tindakan, pilih ajukan pertanyaan. Klik buka. Nanti akan muncul diarahkan ke Google Classroom. Nah, pertanyaannya tadi adalah, kasih keterangan aja sesuai dengan judul uji coba. Uji coba 2 TCC 3. Udah bebas. Ini hanya kasih deskripsi, hanya sebagai latihan membuat kuis di Kahoot dan integrasikan dengan GC Google Classroom. Oke, terus tidak ada waktunya, batas waktunya enggak usah. Tadi tanggal 8 kita atur, tanggal waktunya adalah sampai tanggal 8. Opsionalnya ini sudah 359. Ini siswa dapat membalas jawaban siswa lain, boleh disentang, boleh tidak. Ini saya hilangkan saja. Terus pilih topiknya, mana mau ditempatkan, apakah di tugas atau evaluasi. Kita tempatkan saja di evaluasi. Oke, sudah penempatan tugas ini, kuisnya tadi di evaluasi. Batasan tenggatnya hingga 8 Juni, poinnya maksimal 100, ditujukan untuk kelas TCC yang kita buat. Kemudian dikerjakan semua siswa. Lalu lanjut klik tanyakan. Proses loading. Nah, untuk ini Anda telah mengirim posting ke kelas. Kita lihat. Nah, akan diarahkan ke jendela baru, dan masuk ke Google Classroom yang kita tuju tadi. Kita cek di menu tugas kelas. Lalu kita geser kursornya ke bawah pada topik uji coba. Nah, ini dia. Ini tadi yang terbaru. Kita lihat. Oke, di sini artinya diserahkan kepada 295 peserta ya, karena sesuai dengan jumlah anggotanya. Ini bisa dikerjakan lewat laptop. Kita coba kerjakan. Akan ketika diklik pasti langsung bisa masuk. Proses loading. Oke. Ini ditanya karena punya saya sendiri, ditanya apakah are you baru invalid? Ya, klik yes dismiss, klik aja. Apa-apa kita coba. Dia langsung arahkan ke scoreboard yang saya kerjakan tadi, karena saya sudah kerjakan sebelumnya. Maka dia langsung ke sini lagi. Kalau dia klik no, maka kita akan mengerjakannya sebagai orang lain. Ya, seperti itu. Jadi kemarin kenapa tidak bisa dikerjakan di PC? Rupanya ada salah pengaturan saya, karena mengonkan nilainya tadi, jadi harus di off kan ya, seperti itu, sehingga bisa dikerjakan di Google Classroom melalui PC atau HP. Jadi tidak ada tidak ada spesifikasi khusus dikerjakan hanya bisa di Android, tapi ini bisa kedua-duanya. Bisa di PC, bisa di Android, bisa di iOS ya. Jadi handphone sama laptop atau komputer bisa dikerjakan. Oke. Demikian penjelasannya. Terus untuk melihat
nilainya itu di menu report. Coba kita klik report. Nah, tadi kemarin saya uji coba. Loh, uji cobanya satunya ndak ada ini. Harusnya ada satu yang sudah dikerjakan. Saya kembali dulu. Oh, ini. Kita cek dievaluasi. Oh, dievaluasi satu rupanya. Nah, kita klik reportnya. Nah, ini dia yang mengerjakan, bisa dilihat sebelah sini ya. Jadi Yuliatin benar 80%, Bu Lili 80%, Rifki ini kok belum mengerjakan ini. Ini belum dikerjakan dia ya. Muncul di sini nilainya ya, di correct answernya. Player terus di sini. Untuk melihat pertanyaan di situ yang menjawab ini kunci jawaban sama menjawab analisisnya. Siapa yang menjawab salah, nomor 1 berapa orang yang salah di ini. Melihat nilainya di player akan muncul, oh sudah ada di sini rupanya. Ada 30 orang ya. Jadi pada menu report pada soal evaluasi kita akan bisa melihat nilai-nilai yang sudah mengerjakan otomatis ini ya, skor answernya 100 ini. Jadi inilah yang nanti yang kita masukkan ke Google Classroom, ke penilaian ya, otomatis dia. Nah, bedanya kalau di Quizzes dengan Kahoot, kalau di Quizzes nilai ini otomatis masuk ke GC. Nah, tapi kalau di Kahoot kayaknya harus kita input satu-satu. Dan ini sebenarnya bisa bisa nilainya bisa di download ya. Nanti silakan Bapak Ibu berkreasi, silakan mengutak-atik akun Kahootnya ya. Ini bisa dilihat di reportnya kayaknya ya, report optionnya di sini. Melihat download reportnya bisa di sini ya, seperti itu. Terima kasih, semoga ini menjawab pertanyaan sahabat semuanya dan bisa diaplikasikan ke Google Classroom, ke kelasnya masing-masing. Terima kasih, saya Mr. Bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.